Pada kesempatan kali ini kita akan mengunjungi Kediri Kabupaten. Kita akan mengeksplor sumber-sumber mata air yang ada di Kediri. Namun di video kali ini kita hanya mengeksplor 10 mata air saja ya teman-teman, walaupun di sini sebenarnya lebih dari 10 mata air. Oke, sekarang kita mulai. Sumber mata air yang pertama yaitu Sumber Sirah. Wisata Sumber Sirah terletak di Desa Krekep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Ada beberapa wahana seperti kolam renang dewasa yang menyatu langsung dengan sumber mata air yang jernih airnya. Ada juga kolam bermain yang cocok untuk mandi dan berenang anak-anak. Ada arena outbound untuk anak-anak, rumah kelinci, dan arena bermain lainnya. Untuk kuliner, kalian jangan khawatir karena di sini disiapkan sejumlah kios yang menyediakan aneka makanan dan minuman. Bagi kalian yang ingin bersantai sambil berkaraoke ria, di sini juga disediakan tempatnya. Wisata Sumber Sirah ini lokasinya teduh karena dikelilingi pepohonan besar yang berusia ratusan tahun. Nah, di sana bisa kalian lihat ada tulisan besar Sumber Sirah dan kolam renang dewasa. Nah, ada juga gazebo-gazebo yang terletak di bawah pohon-pohon besar. Di sini tuh sangat rindang ya teman-teman, dan murah. Ada juga rumah pohon. Nah, ini merupakan apa ini? Rumah habit, dan ini kolam renang anak yang airnya sangat jernih. Tidak ada kaporitnya ya di sini karena di sini sangat jernih berwarna biru. Kolam renang anak yang dihiasi dengan rumah-rumah habit. Nah, di sana rumah pohon bisa kalian jadikan untuk bermain atau berfoto. Ini yang kedua Sumber Toto Mejoyo ya teman-teman. Lokasinya tidak jauh dari Sumber Sirah. Sumber Toto ini lokasinya berada di sebelah barat Jalan Utama Pare Kediri. Kawasan mata air di Desa Krekep, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ini sepintas nampak terbengkalai ya teman-teman. Hanya ada kolam besar tempat sumber air berada, dikelilingi pepohonan besar. Lainnya hanya ada satu warung saja dan kamar mandi. Tak jauh dari mata air, tak ada bangunan layaknya sendang seperti sumber lainnya yang difungsikan sebagai tempat pemandian. Mata air ini juga masih sangat alami loh teman-teman, dengan bangunan pengaman di sebagian sisi saja. Namun begitu mata air ini justru sering jadi jujukan masyarakat sekitar yang ingin berenang. Ada pula yang dari luar kota ingin bersantai sejenak di mata air ini karena lokasinya sangat dekat dari jalan utama, hanya 10 meter saja. Nah, ini kalian bisa melihat tampak sepi dan lenggang. Sumber yang ketiga yaitu Sumber Petuk Telogo Agung. Mata air ini punya beberapa julukan ya teman-teman. Beberapa menyebutnya Sumber Tuburjo, beberapa lainnya menyebutnya dengan Sumber Petuk Telogo Agung. Terlepas dari namanya, mata air ini menjadi tempat budidaya ikan yang tak jauh dari ikon Kabupaten Kediri. Mata air ini hanya berjarak kurang dari 1,3 km dari ikon Kabupaten Kediri, yaitu Simpang Lima Gumul. Tempat ini berada di sisi selatan Simpang Lima Gumul, di tepi Jalan Raya Pas Tugurejo, yang bisa semua akses dengan melewati jalur exit monumen yang mengarah ke pesantren atau mengarah ke RSUD Simpang Lima Gumul. Untuk mengakses mata air ini pun tidak sulit. Lokasinya tepat berada di tepi jalan raya. Praktis mata air ini tidak ubahnya seperti ruang terbuka hijau yang berada di tempat yang strategis di tengah perkotaan. Sumber mata air yang keempat yaitu Sumber Klinting. Sumber Klinting pernah menjadi wisata favorit bagi warga Kecamatan Badas dan sekitarnya. Sayangnya pandemi membuat semuanya berubah. Tempat wisata yang berada di Desa Mringin itu terpaksa untuk ditutup. Bahkan hingga kini, tempat tersebut tak bisa kembali seperti sedia kala pada masa kejayaannya. Warga Kecamatan Badas dan sekitarnya pasti tak asing dengan wisata Sumber Klinting. Terlebih sumber ini pernah menjadi rujukan bagi warga Kecamatan Badas untuk mencari tempat wisata sekitar tahun 2018 silam.
Namun lain dulu lain sekarang, Sumber Ginting nasibnya sekarang cukup menyedihkan, nyaris tak ada pengunjung. Maklum saja tempatnya kini tak terurus, bahkan beberapa wahana andalan seperti rumah pohon dan kolam pemancingan sudah jauh dari kata layak. Padahal di sini sumber mata airnya itu langsung dari alam dan ini belum ada terkontaminasi. Lihat, airnya sangat jernih berwarna kehijauan. Untuk sumber mata air yang kelima yaitu Sumber Kembangan. Sumber Kembangan ini terletak di Jalan Kembangan, Dusun Paron 2, Desa Paron, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Salah satu keunggulan sumber ini adalah lokasinya terletak dekat dengan Simpang 5 Gumbul. Tempatnya mudah diakses termasuk oleh anak kecil sekalipun. Jangan heran bila banyak bocah menghabiskan waktu di tempat ini sepulang sekolah. Tak seperti sumber-sumber yang lain yang erat dengan stigma sepi dan angker, Sumber Kembangan justru ramai dengan hiruk pikuk manusia. Karena ramai itulah banyak anak-anak kecil yang terbiasa bermain. Mereka mengisi waktu luang dengan beragam kegiatan. Di sumber ini juga disediakan banyak sekali gazebo dan banyak penjual makanan yang harganya sangat terjangkau, cocok untuk kantong anak-anak mahasiswa ataupun siswa. Ini sumber yang keenam yaitu Sumber Gundi. Sumber Gundi sendiri itu merupakan wisata air yang berada di Jalan Sumber Gundi, Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Meskipun lokasinya sedikit tersembunyi dan dikelilingi persawahan, tetapi sebenarnya sumber ini dekat dengan jalan raya arah Gumbul ke utara. Sumber Gundi ini buka 24 jam dan untuk masuk pun tidak dipungut biaya. Sumber Gundi sebenarnya bukan untuk pemandian, melainkan sumber ini diisi ikan yang mana para pengunjung bisa memberi makan ikan-ikan tersebut. Di sini banyak penjual makanan ikan. Ikan tersebut akan digunakan untuk acara grobyak ikan pada bulan Suro. Grobyak ikan adalah tradisi turun-temurun memanen ikan yang hanya diadakan pada bulan Suro. Banyak masyarakat yang penasaran dengan sumber ini kemudian datang ke sini setiap ada agenda tersebut. Sumber Gundi ini merupakan salah satu sumber mata air di Kediri yang sangat besar dibandingkan sumber-sumber yang lain. Ini bisa kalian lihat, airnya sangat tenang, berwarna hijau dan bersih ya, tidak ada sampah di dalam sumber. Sekarang kita bahas yang ketujuh, Sumber Banteng. Ketika kita memasuki Sumber Banteng langsung disambut dengan jajaran beberapa puluh orang-orang yang jualan. Ini sangat murah loh teman-teman. Serius, saya beli di sini itu nggak sampai 20.000. Beli rujak sama beli kerupuk. Oh ya, wisata Sumber Banteng yang berada di Kelurahan Tempurjo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri ini selalu ramai pengunjung. Wisata Sumber Banteng ini menawarkan wisata keluarga dengan konsep kesehatan. Selain menawarkan sumber air alami dan udara yang sejuk, juga terdapat wahana terapi ikan. Nah, di sini itu juga disediakan penyewaan perahu kecil, jadi kalian bisa naik perahu untuk mengelilingi Sumber Banteng. Untuk gambar ini itu tempat pemandian anak-anak. Sumber mata air berikutnya yang ke-8 yaitu Sumber Kamulyan. Nah, Sumber Kamulyan ini terletak di Jalan Cisadane, Tawang, Sumber Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Di sini kalian bisa menemui beragam kuliner dengan harga murah. Ya, di sini banyak sekali penjual berbagai makanan. Kalian juga dapat menemukan taman bermain anak. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Bahkan pada malam hari juga masih ramai dengan sorotan banyak lampu yang membuat semakin estetik. Pada malam hari itu seperti pasar malam ya di sini. Untuk masuk tidak dipungut biaya dan hanya membayar biaya parkir sebesar 2.000 saja. Ada beberapa gazebo dan bisa kalian lihat ini merupakan sumbernya. Jadi sumbernya itu tidak satu tempat saja.
Ini kita melewati jembatan dari kayu, dan di sebelah kiri ada tulisan Sendang Kamulyan. Nah, ini sumber Kamulyan. Bagi kalian yang ada di Kota Pare itu ke sumber ini sangat dekat. Nah, dilihat di sini itu banyak sekali gazebo mini yang jumlahnya banyak. Jadi kalian jangan khawatir tidak kebagian tempat. Yang kesembilan ini sumber Kahuripan. Ini letaknya tepat di samping jalan raya. Lokasi tepatnya itu berada di Jalan Candi Surowono, Dusun Surowono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Suasananya rimbun, masih ditumbuhi pohon-pohon berukuran besar. Beberapa di antaranya sudah berusia ratusan tahun. Beberapa jenis pohon seperti bendo dan beringin menjulang dengan gagah. Sebenarnya ini tempatnya sangat rindang dan udaranya sejuk, walaupun ada sedikit gazebo. Nah, ini kalian bisa lihat mata airnya yang sangat jernih. Ini di salah satu sumbernya, ini tulisan menggantung Sendang Kahuripan. Nah, kalau dilihat dari atas itu seperti tidak terawat ya teman-teman. Ini untuk yang terakhir, Waduk Pogar. Waduk Pogar yang ada di Dusun Pogar, Desa Dunglur, Kecamatan Badas sudah mangkrak selama puluhan tahun. Sebagian lokasinya pun sudah menjadi lahan garapan warga. Ini keberadaan waduk itu akan dihidupkan kembali. Menghidupkan kembali fungsinya yang telah lama mati. Anggaran untuk normalisasi waduk berukuran 100 meter kali 80 meter ini diambilkan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Ditujukan untuk pembuatan irigasi dan konservasi tanah. Maaf, hanya bisa mengeksplor beberapa sumber mata air yang ada di Kediri ya, karena masih ada yang belum dieksplor juga, seperti di Sendang Pakir Tangkepung itu, ada yang di Jimbun, ada yang di Wates, dan masih banyak lagi sumber yang belum terekspos.